Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vega Sofiana dari Universitas Mercubuana, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Manajemen. Sistem informasi manajemen membantu organisasi untuk mengelola data, melakukan analisis, dan memberikan dasar yang kuat dalam mengambil keputusan. Namun, dalam praktiknya, penerapan sistem informasi tidak selalu berjalan dengan baik, apalagi di UMKM yang seringkali menghadapi keterbatasan sumber daya, manusia, pengetahuan teknologi, serta biaya operasional. Melalui analisis ini, saya ingin menjelaskan bagaimana Rotio sebagai salah satu UMKM yang cukup sukses dapat memanfaatkan sistem informasi manajemen untuk meningkatkan efisiensi kerja sekaligus mengidentifikasi kendala dan solusi yang dapat diterapkan. Sebelum kita mulai lebih lanjut, saya ingin berterima kasih sebanyak-banyaknya kepada Bapak Henry Derajat Wijaya selaku dosen mata kuliah Manajemen Sistem Informasi yang telah memberikan saya kesempatan untuk menanalisis, meneliti, serta sekaligus menjelaskan bagaimana penerapan sistem informasi berjalan di UMKM khususnya Rotio. Melalui penelitian ini, saya ingin menunjukkan bagaimana konsep manajemen sistem informasi yang biasanya kita pelajari di kelas bisa diterapkan secara nyata dalam dunia usaha. Kasus yang saya ambil adalah UMKM Rotio, salah satu bisnis kuliner yang banyak kita jumpai di berbagai tempat, seperti stasiun, bandara, dan pusat pembacaan. Meskipun terlihat modern dan terkelola dengan baik, masih banyak hal menarik yang bisa kita pelajari dari pengelolaan informasi di dalamnya. Dari situlah saya tertarik untuk meneliti lebih dalam bagaimana penerapan sistem informasi manajemen di Rotio, serta kendala apa saja yang dihadapi dan bagaimana strategi yang dapat dilakukan agar penerapan sistem informasi berjalan dengan efektif. Perkembangan teknologi informasi saat ini telah menjadi bagian yang penting dalam dunia bisnis. Hampir seluruh kegiatan usaha kini bergantung pada teknologi untuk mengolah data, berkomunikasi, dan mengambil keputusan secara tepat dan akurat. Bagi pelaku usaha besar, penerapan sistem informasi bukan lagi hal baru, tetapi bagi UMKM hal ini bisa menjadi tantangan besar karena keterbatasan pengetahuan sumber daya serta kesiapan struktur. Perkembangan teknologi informasi telah mengubah bagaimana cara dunia bekerja. Hampir seluruh kegiatan bisnisnya sekarang bergantung pada teknologi, baik dalam catatan transaksi, komunikasi antar bagian, pengelolaan stok, maupun pengambilan keputusan strategis. Bagi perusahaan besar, penerapan sistem informasi mungkin sudah menjadi hal yang biasa karena mereka memiliki sumber daya dan tenaga ahli yang cukup. Namun bagi UMKM, situasinya sangat berbeda. Masih banyak UMKM yang kesulitan beradaptasi karena kendala oleh keterbatasan biaya, pengetahuan, maupun kesiapan sumber daya manusianya. Padahal sistem informasi justru bisa menjadi alat bantu yang sangat efektif bagi UMKM untuk mengelola dan mengembangkan bisnisnya. Dengan sistem yang terkelola, UMKM bisa bekerja lebih baik dan lebih efisien, meminimalisasikan kesalahan administrasi, dan memantau perkembangan usahanya secara lebih cepat. Misalnya, penerapan sistem informasi ini sering dianggap sebagai hal yang ribet atau tidak penting, padahal justru di sanalah kunci efisiensi pada bisnis berada. Perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan besar dalam cara UMKM mengolah kegiatan bisnisnya. Banyak pelaku usaha yang mulai menerapkan sistem informasi manajemen atau SIM untuk membantu pengambilan keputusan, mempercepat alur kerja, dan meningkatkan efisiensi. Namun tidak semua UMKM mampu beradaptasi dengan baik karena keterbatasan SDM, kurangnya pelatihan, serta minimnya pemahaman terhadap fungsi dan manfaat SIM itu sendiri. Sistem informasi atau SIM merupakan alat bantu yang dapat membuat kegiatan bisnis menjadi lebih efektif dan lebih efisien. Dengan adanya SIM, data disimpan dan diolah dapat disimpan dan diolah secara terpusat, kemudian digunakan untuk mendukung pengambilan keputusan yang tepat waktu dan berdasarkan fakta. Namun tidak semua UMKM bisa langsung menyesuaikan diri dengan sistem ini. Banyak yang masih merasa kesulitan karena kurangnya pemahaman dasar tentang teknologi atau belum terbiasa menggunakan perangkat lunak yang menggantung sistem tersebut. Masalah yang sering muncul adalah kurangnya pelatihan bagi karyawan
Seringkali sistem informasi sudah diterapkan dengan baik, tetapi tidak dibarengi dengan pelatihan yang cukup, sehingga banyak pegawai yang tidak tahu bagaimana menggunakan sistem secara optimal. Hal ini menyebabkan sistem yang seharusnya membantu malah menjadi beban baru. Oleh karena itu, penerapan sistem informasi tidak hanya berfokus pada teknologi saja, tetapi juga pada kesiapan sumber daya manusia di dalam organisasi. Contohnya dapat dilihat dari UMKM Roti O, sebuah usaha toko roti kopi yang cukup terkenal di Indonesia. Roti O memanfaatkan sistem informasi manajemen dengan sangat baik. Mereka mengelola data dengan sangat efisien dan efektif, namun masalah utamanya adalah masalah komunikasi antar karyawan yang sering tidak berjalan dengan baik. Masalah komunikasi menjadi hambatan yang utama yang berpengaruh terhadap kelancaran operasional. Roti O menjadi contoh yang menarik untuk membahas penerapan sistem informasi manajemen pada skala UMKM. Sebagai usaha yang sudah memiliki banyak cabang dan pelanggan tetap, Roti O sebenarnya telah memanfaatkan sistem informasi dan dalam pengelolaan data penjualan dan stok barang. Namun, seperti yang saya bilang, dalam praktiknya penerapan sistem tersebut belum sepenuhnya berjalan dengan optimal. Masalah terbesar yang ditemukan justru bukan dari sisi teknologi, tetapi dari komunikasi antar karyawan. Meskipun data sudah dikelola dengan sistematis, masih saja sering terjadi kesalahan karena informasi tidak disampaikan dengan baik antar satu bagian dengan bagian lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan sebuah sistem informasi tidak hanya bergantung pada kecanggihan teknologi, tetapi juga koordinasi manusia di dalamnya. Oleh karena itu, penerapan sistem informasi di Roti O perlu disertai dengan pembenahan komunikasi dan peningkatan kesadaran kerjasama antar karyawan. Oke, tujuan penelitian ini adalah mengidentifikasi berbagai risiko yang dapat timbul dari penerapan SIM di Roti O, lalu memahami penyebab dari risiko baik secara teknis maupun manusiawi, lalu merumuskan rekomendasi model sistem informasi yang paling sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan di Roti O, lalu menekankan pentingnya pelatihan komunikasi yang baik sebagai pendukung keberhasilan sistem. Pelatihan ini dilakukan dengan berbagai tujuan utama. Rumusan masalah dari penelitian ini terdiri dari tiga pernyataan utama, yaitu pertama, resiko apa saja yang mungkin muncul saat Roti O mulai menerapkan sistem informasi manajemen. Sistem baru pasti memiliki potensi gangguan baik dari sisi teknis maupun non teknis. Yang kedua, bagaimana strategi yang dapat dilakukan untuk mengurangi atau mengantisipasi resiko tersebut agar penerapan sistem bisa berjalan dengan efektif dan efisien. Ini mencakup strategi pelatihan karyawan, evaluasi, serta pengawasan implementasi sistem. Yang ketiga, model sistem seperti apa yang paling sesuai untuk Roti O. Pernyataan ini penting karena tidak semua sistem cocok untuk semua jenis usaha. Sebuah sistem yang terlalu kompleks justru bisa menjadi beban bagi UMKM, sehingga perlu disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan mereka. Untuk memahami bagaimana sistem informasi berperan di Roti O, kita perlu meninjau kembali konsep dasarnya. Menurut Krisdianto 2022, sistem informasi manajemen atau SIM adalah cara organisasi menggunakan teknologi dan komunikasi agar kegiatan operasional menjadi lebih mudah dan efisien. Artinya, bukan sekedar kumpulan komputer dan aplikasi, tetapi sebuah sistem yang menghubungkan manusia dengan data melalui teknologi agar keputusan dapat dibuat dengan cepat dan akurat. Sementara menurut Permana dan Ariana 2022 menambahkan bahwa sistem informasi manajemen atau SIM bukan hanya soal teknologi tetapi juga soal strategi. Artinya, keberadaan sistem informasi tidak akan bermanfaat jika organisasi tidak tahu bagaimana cara memanfaatkannya secara strategis. Teknologi hanyalah alat. Yang menentukan hasilnya adalah bagaimana manusia di dalam organisasi menggunakannya atau memanfaatkannya.
Jadi dapat disimpulkan bahwa sistem informasi terdiri dari 5 unsur penting, yaitu manusia, perangkat kelas, perangkat lunak, data, dan prosedur. Kelima konsumen ini bekerja sama secara terpadu untuk menghasilkan informasi yang relevan, akurat, dan tepat waktu. Dalam konteks UMKM seperti Rotio, kelima unsur ini harus saling mendukung. Misalnya, karyawan sebagai pengguna sistem harus memiliki kemampuan dasar komputer, sementara komputer sebagai perangkat keras harus memiliki internet dan jaringan yang memadai. Lalu perangkat lunak harus mudah digunakan dan jelas. Lalu untuk data juga harus dijaga akurasinya, dan prosedur harus jelas dan agar tidak terjadi kebingungan dalam pelaksanaan. Sistem informasi berfungsi layaknya tulang punggung dalam sebuah organisasi. Ia menjadi penghubung antara seluruh bagian dalam perusahaan agar dapat bekerja secara terarah dan terorganisasi. Melalui sistem ini, berbagai kegiatan seperti pencatatan transaksi, perencanaan produksi, serta pengawasan kinerja bisa dilakukan lebih efektif. Bayangkan jika bagian bekerja tanpa sistem. Bagian kasir mencatat penjualannya sendiri, gudang mencatat stok sendiri, dan manajemen membuat laporan secara terpisah. Tentu ini akan menjadi hal yang sangat sulit untuk memastikan keakuratan data dan koordinasi antar bagiannya, dan ini juga bisa menimbulkan kekacauan. Namun dengan SIM, semua data tersebut akan terintegrasi dalam satu sistem yang saling terhubung. Dalam konteks Rotio, persiapan sistem informasi membantu perusahaan dalam banyak hal, mulai dari mengetahui berapa stok bahan baku yang tersisa di setiap cabang, mencatat jumlah penjualan setiap hari, hingga melihat tren permintaan pelanggan. Dengan informasi yang lengkap dan real time seperti ini, manajemen dapat membuat keputusan yang lebih cepat, tepat, dan berdasarkan data, bukan hanya perkiraan. Dengan kata lain, SIM ini membantu menciptakan keteraturan dalam organisasi dan memastikan setiap prosesnya berjalan sesuai dengan tujuan. Sistem yang baik akan menekankan resiko kesalahan, mempercepat proses pelaporan, dan meningkatkan efisiensi operasional secara keseluruhan. Oke, di sini ada peran SIM dalam UMKM. Yang pertama, dalam skala UMKM, peran sistem informasi manajemen sangat krusial karena dapat menjadi alat utama untuk mengatur seluruh proses bisnis. Peran pertama adalah membantu pengambilan keputusan yang cepat dan akurat. Pemilik usaha tidak perlu menunggu laporan manual yang sering kali terlambat. Cukup membuka sistem dan seluruh data sudah tersedia. Yang kedua adalah mempermudah pengawasan terhadap stok, keuangan, dan produksi. Dalam bisnis seperti Rotio, di mana bahan baku seperti kopi, tepung, dan mentega memiliki masa simpan terbatas, pengawasan yang sangat akurat itu sangat penting. Jika stok tidak terpantau, bisa saja terjadi kelebihan bahan yang akhirnya terbuang dan justru dapat menimbulkan kekurangan bahan saat permintaan meningkat. Selanjutnya, SIM juga menyediakan laporan yang terintegritas antar bagian. Ini berarti data dari kasir, gudang, dan bagian keuangannya semuanya saling terhubung. Manajemen bisa memantau kondisi keuangan dan stok dalam satu sistem saja tanpa harus memeriksa dokumen dan setiap bagian. Selain itu, SIM juga berperan dalam meningkatkan komunikasi antar karyawan dan antar cabang. Dengan sistem yang terpusat, setiap cabang bisa melaporkan data langsung ke pusat tanpa menunggu pengiriman manual. Dan terakhir, SIM membantu UMKM beradaptasi dengan perkembangan teknologi agar tidak tertinggal dari persaingan yang lebih besar. Lalu, manfaat SIM. Penerapan SIM memberi banyak manfaat langsung bagi organisasi. Yang pertama adalah meningkatkan efisiensi kerja, karena sebagian besar proses administratif menjadi otomatis. Karyawan tidak perlu melakukan pencatatan yang berulang-ulang. Hal ini dapat menghemat waktu dan juga tenaga
dan juga biaya operasional. Kedua, SIM membantu pengurangan kesalahan pencatatan. Dalam sistem manual, kesalahan kecil seperti salah tulis angka itu dapat menimbulkan dampak yang besar, terutama dalam perhitungan stok dan atau laporan keuangan. Namun dengan sistem informasi yang terstruktur, kemungkinan kesalahan bisa ditekankan seminimal mungkin karena data dimasukkan satu kali dan langsung tersimpan. Lalu yang ketiga ada memudahkan monitoring dan evaluasi. Manajemen dapat memantau performa cabang, karyawan, atau penjualan dalam satu tampilan dashboard. Hal ini membuat proses pengawasan menjadi lebih transparan dan cepat. Dan terakhir, SIM dapat meningkatkan daya saing usaha. Di era digital sekarang, perusahaan yang memiliki sistem informasi yang kuat akan lebih unggul karena bisa menyesuaikan diri lebih cepat terhadap perubahan pasar dan kebutuhan konsumen. Lalu ada metode penelitian. Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Artinya penelitian dilakukan dengan cara mengamati langsung proses kerja di lapangan dan mewawancarai pihak-pihak yang terlibat di dalamnya. Pendekatan ini dipilih karena dinilai lebih tepat dan untuk memahami kondisi atau situasi yang terjadi secara nyata di dalam suatu usaha. Fokus utama penelitian ini adalah bagaimana alur informasi berjalan di RTO, mulai dari proses pencatatan penjualan, laporan stok bahan, hingga komunikasi antar karyawan dan bagian manajemen. Selain itu, penelitian ini juga mengidentifikasi hambatan-hambatan yang muncul selama proses tersebut, baik dari masalah teknis maupun non-teknis. Melalui wawancara yang saya lakukan dengan salah satu karyawan di RTO yang bernama Kasumiati, melalui wawancara tersebut saya memperoleh gambaran bahwa sistem informasi di RTO sebenarnya sudah mulai diterapkan, namun belum seluruhnya bekerja dengan baik. Beberapa karyawan masih nyaman dengan menggunakan cara sistem manual karena sudah terbiasa, sementara karyawan lainnya belum memahami fungsi sistem dengan baik. Oke, di sini kita membahas profil RTO sebagai UMKM yang saya teliti. RTO adalah salah satu merek kopi yang sangat terkenal di masyarakat Indonesia. Usaha ini pertama kali berdiri di Jakarta dan berkembang pesat hingga memiliki banyak cabang di berbagai kota besar. Ciri khas RTO adalah aroma kopi yang kuat dan rasa roti yang lembut, sehingga mudah diingat oleh pelanggan. Meskipun tergolong UMKM, RTO memiliki operasional yang cukup kompleks. Tiap cabang harus memastikan kualitas produk tetap sama, stok bahan selalu tersedia, dan pelayanan berjalan dengan cepat. Untuk mencapai semua itu, RTO membutuhkan sistem informasi yang mampu menghubungkan seluruh cabang dengan manajemen pusat secara efisien. Namun dalam praktiknya, sistem informasi yang digunakan masih menghadapi beberapa kendala, terutama dalam hal komunikasi dan integrasi data. Inilah yang menjadi dasar penelitian yang saya lakukan untuk melihat sejauh mana penerapan sistem informasi manajemen dapat membantu memperbaiki proses kerja di dalamnya. Masalah yang dihadapi di RTO adalah, menurut hasil observasi dan wawancara yang saya lakukan, ada beberapa masalah utama yang dihadapi oleh RTO. Pertama adalah proses pencatatan. Meskipun pencatatannya sudah dilakukan dengan modern dan sistematis, namun sebagian masih menggunakan sistem yang manual. Hal ini menyebabkan data antar cabang itu tidak seragam. Yang kedua adalah laporan stok itu sering terlambat dikirim ke pusat. Ini bisa disebabkan oleh kurangnya disiplin dan dalam pelaporan atau sistem yang belum sepenuhnya terintegrasi. Akibatnya manajemen sering kesulitan memantau kondisi secara real time. Yang ketiga adalah, ini masalah utama, komunikasi antar karyawan belum berjalan dengan efisien. Masih banyak instruksi yang disampaikan secara lisan atau melewati pesan pribadi tanpa pencatatan resmi,
sehingga sering terjadi miskomunikasi. Keempat, koordinasi antar bagian belum terstruktur dengan baik. Ada bagian yang masih tumpang tindih karena tidak ada sistem pelaporan yang baku. Masalah-masalah inilah yang menjadi dasar perancangan solusi dan rekomendasi model sistem yang lebih sesuai untuk RTO. Sebentar ya. Di sini ada analisis penerapan sistem informasi di RTO. Dari hasil pengamatan dan wawancara yang saya lakukan, ditemukan bahwa penerapan sistem informasi di RTO memiliki resiko yang harus diperhatikan. Resiko pertama adalah gangguan jaringan internet yang tidak stabil, kesalahan pada sistem saat menginput data, dan keterbatasan perangkat keras seperti komputer atau tablet yang jumlahnya masih sedikit di beberapa cabang. Masalah teknis ini bisa menjadi penghambat proses input dan pelaporan yang pada akhirnya memperlambat aliran informasi antar bagian. Kedua adalah resiko yang berasal dari faktor manusia. Sebagian karyawan belum terbiasa menggunakan sistem berbasis digital, sehingga seringkali mereka melakukan kesalahan dalam menginput data atau bahkan enggan menggunakan sistem baru karena masih merasa lebih nyaman dengan cara yang lama. Hal ini disebut sebagai resistensi terhadap perubahan, di mana manusia masih menjadi penghambat utama dalam implementasi teknologi karena kurangnya pemahaman atau rasa takut salah. Sebenarnya penerapan sistem informasi manajemen di RTO itu sudah berjalan dengan baik. Dari wawancara yang saya lakukan dengan karyawan di RTO, Bram Kasumiati menjelaskan bahwa tidak ada masalah dengan pencatatan stok atau laporan keuangan. Namun yang sering jadi masalah di sini adalah bagaimana karyawan itu saling berkomunikasi. Nah, RTO ini masih mengalami masalah dalam koordinasi antar bagian. Belum ada prosedur baku yang mengatur bagaimana laporan harus disampaikan dan siapa yang bertanggung jawab terhadap validasi data. Akhirnya, meskipun sistem sudah ada, informasinya tidak terlalu akurat atau bahkan tidak sampai ke pihak yang tepat pada waktunya. Ketiga, resiko ini diidentifikasi sejak awal agar dapat diantisipasi melalui pelatihan, pengawasan, dan perbaikan sistem secara bertahap. Lalu di sini ada strategi mengatasi resiko. Setiap resiko tentu bisa diantisipasi dengan strategi yang tepat. Langkah pertama yang dilakukan oleh manajemen RTO adalah memberikan pelatihan yang terarah kepada seluruh karyawan yang terlibat dalam penggunaan sistem. Pelatihan tidak harus rumit, cukup berupa bimbingan langsung tentang bagaimana cara input data, membaca laporan, dan memahami fungsi-fungsi utama dari sistem yang digunakan. Langkah kedua adalah melakukan evaluasi sistem secara berkala. Evaluasi penting untuk mengetahui apakah sistem berjalan sesuai dengan harapan atau apakah ada kendala yang sering terjadi dan bagaimana tingkat pemahaman karyawan terhadap sistem tersebut. Dengan evaluasi rutin, masalah kecil ini bisa cepat ditemukan dan diselesaikan sebelum menimbulkan dampak yang besar. Langkah ketiga adalah memperkuat koordinasi antar bagian. Manajemen perlu membuat alur komunikasi yang jelas antar kasir, bagian gudang, dan bagian keuangan. Misalnya dapat menentukan siapa yang harus melapor kepada siapa, kapan laporan dikirim, dan dalam format seperti apa. Yang terakhir adalah dukungan infrastruktur teknologi harus dijaga, jaringan internet yang stabil, perangkat komputer yang layak, serta sistem penyimpanan data yang aman menjadi kunci utama agar sistem informasi bisa berjalan dengan baik. Strategi mitigasi risiko ini saya ambil dari pernyataan Kasumiati, di mana Kasumiati bilang, di mana saat saya bertanya kepada Kasumiati sistem apa yang dia harapkan jika dibuat sistem untuk membantu dalam pekerjaannya, Kasumiati bilang bahwa sebenarnya akan lebih baik jika kita tidak
terlalu bergantung kepada sesuatu, kepada teknologi, karena menurutnya teknologi di Indonesia ini belum berjalan dengan baik sehingga masih mengalami error di internet yang sering lemot dan teknologi yang belum berjalan dengan baik. Oke, ini ada rekomendasi model informasi untuk ROTIO. Berdasarkan analisis yang ditemukan lapangan, model informasi yang paling sesuai untuk ROTIO adalah model integrasi berbasis Holt. Tidak, salah kamu sesuai. Sistem yang paling sesuai bagi ROTIO adalah sistem hybrid, yaitu perpaduan antara digital dan manual. Seperti yang saya bilang sebelumnya, Kasumiati merekomendasikan untuk membuat dua sistem secara terpisah, yaitu manual dan digital, agar mengantisipasi terjadinya error ketika sistem digital dijalankan. Lalu rekomendasi langkah-langkah yang saya rekomendasikan adalah terapkan sistem digital ini secara bertahap. ROTIO memang sudah memiliki sistem yang sangat modern untuk pengolahan data, namun sering terjadi error terhadap internet dan jaringan. Oke, lalu karena masalah utama yang dibahas di sini adalah komunikasi antar karyawan yang belum berjalan dengan baik, maka diadakan pelatihan bagaimana karyawan itu dapat berkomunikasi antar satu sama lain agar tidak terjadi kebingungan ketika sedang melakukan laporan stok barang atau laporan keuangan. Dan yang ketiga adalah di sini karena kita mengandung sistem hybrid, yaitu antara perpaduan digital dan manual, maka harus disiapkan format manual sebagai cadangan saat sistem digital bermasalah. Lalu ada kita menggunakan aplikasi sederhana terlebih dahulu sebelum beralih ke sistem terintegritas penuh. Dengan cara ini, ROTIO dapat meningkatkan efisiensi tanpa mengganggu kegiatan harian. Nah, kita sudah sampai pada kesimpulannya. Alhamdulillah. Oke, walaupun memiliki banyak keuntungan, dari analisis yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa sistem informasi manajemen memiliki peranan yang sangat penting dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas di ROTIO. Melalui SIM, seluruh data penting seperti penjualan, stok harian, stok bahan baku, serta laporan keuangan dapat dikelola dengan lebih baik dan akurat serta terintegritas. Integrasi sistem ini juga mempermudah komunikasi antar bagian dan membantu manajemen dalam mengambil keputusan yang tepat waktu. Namun, keberhasilan sistem tidak hanya ditentukan oleh teknologi yang digunakan, melainkan juga faktor manusia dan organisasi. Seperti contoh yang kita ambil, ROTIO, sistemnya berjalan dengan baik, tapi manusianya itu tidak beradaptasi dengan sistem yang ada gitu, sehingga sering terjadi miskomunikasi antar karyawannya. Oke, tanpa pelatihan yang baik, tanpa koordinasi yang jelas, tanpa dukungan infrastruktur yang memadai, sistem secanggih apapun tidak akan berfungsi dengan optimal. Oleh karena itu, ROTIO perlu menyiapkan strategi implementasi yang terencana, dimulai dari pelatihan karyawan, pengadaan perangkat yang memadai, hingga pembentukan tim pengawasan sistem yang bertugas untuk memastikan kelancaran operasional sehari-hari. Nah, di sini ada 4 saran yang saya lakukan
yang saya rekomendasi setelah saya mengidentifikasi penerapan sistem informasi manajemen di RTO, yang pertama adalah meningkatkan komunikasi internal agar koordinasi lebih lancar, yang mana karyawan ini harus sering-sering melakukan komunikasi agar tidak terjadi miskomunikasi saat bekerja. Lalu ada briefing atau pelatihan yang seperti yang Kak Sumiati jelaskan sebelum dan sesudah sistem dijalankan. Lalu ketiga, gunakan sistem digital untuk efisiensi, tetapi tetap siapkan metode manual agar ketika metode digital mengalami masalah, kita masih bisa menggunakan metode manual. Kalau misalnya metode digital terjadi masalah, kita masih bisa menggunakan metode manual. Lalu lakukan evaluasi berkala agar sistem terus berkembang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Nah, sebagai penutup, saya menyampaikan bahwa keberhasilan suatu usaha tidak hanya ditentukan oleh produk yang dijual, tetapi juga bagaimana informasi dikelola. Sistem informasi manajemen adalah fondasi penting dalam dunia bisnis modern karena membantu organisasi mengatur sumber daya yang lebih efektif dan efisien. Melalui studi pada RTO ini kita dapat lihat bahwa meskipun sistem sudah diterapkan, masih ada ruang besar untuk perbaikan, terutama dalam hal komunikasi, pelatihan karyawan, dan integrasi antar bagian. Harapannya, penelitian ini tidak hanya memberi manfaat bagi RTO saja, tapi juga UMKM lain di Indonesia yang ingin meningkatkan profesionalisme dan daya saing melalui penerapan sistem informasi manajemen yang lebih baik. Terima kasih kepada teman-teman kalian yang sudah mendengarkan saya. Saya harap hasil analisis ini dapat memberikan inspirasi dan menjadi bahan pertimbangan bagi usaha kecil menengah lainnya untuk bertransportasi ke arah digital. Dari saya, Peggy Sapiana, mengucapkan terima banyak. Maaf kalau ada kesalahan dalam kata-kata atau data yang kurang akurat, saya minta maaf. Terima kasih.